Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya ya. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemurahan rezeki, dan diberikan keberhasilan dalam segala hal. Tetap semangat ya teman-teman, musimnya cuacanya sangat panas sekali. Semoga kalian sekeluarga selalu sehat walafiat, dan terima kasih untuk yang telah mendukung channel saya ini. Semoga kebaikan kalian digantikan dengan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin. Masih dengan cerita yang sama, nuansa yang sama, nuansa misteri. Mungkin teman-teman ada yang ingin saya ganti topik pembicaraan atau apa, silahkan coret-coret di komen. Mungkin ada kurang-kurangnya, saya mohon untuk ditulis di komen ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan bercerita, tidak usah berlama-lama, tentang Candi Ketek teman-teman. Nah, saya di Candi Ketek sama Candi Cetho ini adalah akhir dari perjalanan spiritual saya teman-teman. Jadi setelah saya ke Alas Ketonggo 3 tahun, ke Alas Purwo setahun, terus sampai saya dapat bisikan saya harus menyudahi tirakat saya ini, dan saya menemukan sebuah tempat yang memang benar-benar luar biasa, yaitu Candi Cetho di Gunung Lawu. Nah, apa saja dan kenapa saya sampai di Candi Ketek ini? Jadi setelah waktu itu saya mandi di Sendang Saraswati teman-teman. Di situ kan ada namanya Sendang Mintowiji. Jadi Sendang Mintowiji ini adalah bisa diartikan minta bibit ya teman-teman, minta bibit. Jadi saya kalau ada tamu atau apa yang ibarat kata itu kurang beruntung, tidak memiliki keturunan, saya bawa ke Candi Cetho ini. Alhamdulillah setelah beberapa bulan dari sana itu alhamdulillah ada yang berhasil memiliki keturunan. Nah, saya waktu di Sendang Mintowiji ini, waktu saya meditasi, kok saya tuh melihat ada kayak sinar teman-teman, kayak bola api itu terbang. Saya lihat, saya ikuti itu arahnya kemana. Kalau namanya di Candi Cetho itu kan masih alam liar ya teman-teman. Itu yang saya takutkan itu bola api itu Banaspati. Tetapi setelah saya perhatikan itu ternyata bukan bola api, bukan Banaspati. Akhirnya saya beranikan diri mengikuti arah api itu, bola api itu saya ikutin agak nanjak. Nah, itu ketemu sungai kecil teman-teman, sungai ya tidak terlalu besar lah, ada di dalam masuk itu. Jadi saya ikutin, di situ saya ketemu sebuah tempat. Nah, itu bola api itu berhenti di situ teman-teman, berhenti di situ. Lalu saya nyebrang sungai itu. Ternyata di situ itu Candi Ketek teman-teman. Hanya bentuknya sih kalau dibilang candi mungkin ya orang akan sedikit bingung, karena itu hanya satu pelataran tanah berundak gitu loh teman-teman. Nah, setelah di situ saya berpikir ini tempat apa, karena kan saya baru pertama kali melihat Candi Ketek ini ya teman-teman. Ini tempat apa? Terus akhirnya saya meditasi di situ, mengenimkan cipta, mohon sama Allah agar diberikan petunjuk, yaitu saya meditasi, datang itu seorang perempuan itu berpakaian keraton teman-teman, ratu. Nah, perempuan itu berkata bahwasanya kamu anak manusia gitu. Sedang apa kamu di sini? Kamu berani benar, kamu kan seorang perempuan. Kenapa kamu berani di sini? Apakah kamu tidak
tahu tuh tempat apa ini kan gitu. Terus saya menjawab, mohon maaf saya tidak tahu ini sebelumnya tempat apa. Jika saya berlaku ibaratnya melakukan kesalahan, mohon saya dimaafkan. Nah, pada akhirnya saya bertanya, tempat apa ini? Oh, ini adalah keraton dari Candi Ketek. Oh, ada apa di dalam sini? Saya bilang gitu kan. Saya akhirnya sama perempuan ini dibawa masuk ke sebuah gerbang, Jadi di bawah itu, jadi tempatnya itu bukan seperti tanah ini tempatnya, jadi agak menjorok ke bawah itu ada seperti anak tangga tapi berlapis emas. Nah, di situ itu, apakah kamu kagum dengan tempat ini? Gitu. Terus saya bilang, subhanallah, maha besar ciptaan Allah, memang sangat indah sekali tempatnya Nyai, saya bilang gitu kan. Ya, ini tempat saya, dan disitulah keraton saya berada. Saya lihat agak jauh ke depan gitu, ada sebuah bangunan itu teramat sangat indah teman-teman. Kalian tidak akan bisa membayangkan, itu sangat bagus sekali, sangat bagus. Terus tapi masih ada lagi satu keraton yang sangat bagus dan lebih besar dari keraton saya. Pasti kamu sudah tahu. Oh, saya belum tahu Nyai, keraton apa. Akhirnya Nyai itu berkata, kamu tidak mungkin bisa membohongiku, karena aku tahu siapa yang ngomong dirimu. Terus pada akhirnya saya udah, saya tahu siapa yang ngomong kamu. Oh iya, saya tahu. Memang Eyang Lawu selalu mendampingi saya dimanapun saya berada. Kapanpun saya panggil, beliau akan datang. Iya, saya tahu akan hal itu. Terus, apakah kamu ingin masuk ke dalam keratonku? Dia bilang begitu. Tidak Nyai, saya tidak ingin masuk. Saya cukup melihat Nyai, sungguh luar biasa tempat tinggal Nyai, saya bilang gitu. Terus pada akhirnya Nyai ini saya kalau cerita itu suka merinding teman-teman. Merinding itu seperti yang saya ceritakan tuh hadir gitu loh. Terus akhirnya Nyai ini berkata lagi, apakah kamu suatu saat akan kembali lagi ke sini? Saya tidak tahu, jikalau memang saya berjodoh dengan Nyai, mungkin suatu saat saya akan kembali. Terus dia berpesan pada saya, tolong ingatkan pada orang-orang di sekeliling kamu. Kenapa Nyai? Tolong ingatkan kalau nanti siapapun yang lewat di sini tidak boleh berpikir yang sembarangan, tidak boleh berkata-kata kasar. Oh baik Nyai, nanti saya sampaikan apa yang menjadi kehendak Nyai. Terus akhirnya, apakah kamu pengen pulang? Ya, saya ingin kembali Nyai. Terus akhirnya saya diantar pulang. Bodohnya saya teman-teman, saya tidak nanya itu siapa namanya, saya tidak nanya. Nah setelah itu ini Nyai nganter saya keluar dari gerbang yang jembatan Mas tadi. Akhirnya saya tersadar teman-teman, saya tersadar itu, begitu saya tersadar, saya dalam kebimbangannya gini teman-teman, ini iki mau nyata apa ora gitu loh, ini tadi nyata apa enggak. Terus akhirnya kan itu malam ya, saya itu di depan saya di pasti ini
kaki saya sebelah kiri itu ada satu keris kecil. Satu keris kecil itu tiba-tiba ada di kaki saya. Nah, saya kaget dong ya. Saya kaget. Ini apa? Terus saya kan dipesan sama Eyang nih. Yang Lawu ini kalau misalnya menemukan barang atau ngambil sesuatu itu jangan langsung dipegang pakai tangan, harus dilawari gitu loh, harus maksudnya itu diperantarai gitu teman-teman. Akhirnya saya beranikan diri untuk ngambil dan pakai baju saya lingkep kayak gini, saya lingkep, terus akhirnya saya bawa. Terus saya tuh bingung, saya ini pulangnya kemana, arahnya tuh jalannya kemana kan gitu. Temen di bawah di Candi Cetho, saya ini kemana arahnya. Terus saya berhenti dulu sejenak di situ teman-teman. Saya berhenti, saya diemnya itu ya diem takut, diem mana suara kuntilanak yang ketawa, ada yang kayak suara gendruwo mendesus gitu. Terus akhirnya dalam diam saya tuh tertidur teman-teman. Saya tertidur, saya ngantuk di situ, tertidur. Terus saya bangun itu sudah pagi. Terus saya nyoba nyari-nyari jalan kemana arah Candi Cetho, saya cari-cari. Nah, pada akhirnya teman-teman saya menemukan Candi Cetho itu. Nah, saya bisa kembali ke Candi Cetho itu. Sebelumnya saya main air dulu di kalinya itu karena kalinya itu sangat-sangat dingin ya. Namanya di gunung teman-teman, gunung. Terus pada akhirnya saya menemukan candi itu lagi, dan teman saya ini pada nanya, kok ngendi sih Mbak digoleki ya. Saya tuh juga nggak tahu, saya tuh ngetutke bola api gitu. Oh, terus ketemu di sana Candi Kethek. Nah, pas waktu turun dari Candi Cetho itu saya nanya lah sama Mas Win, sebetulnya Mas Win, Mas itu ada candi di atas ya Mas? Oh ada Mbak. Nggih enten Candi Kethek niku Mbak. Oh, terus ceritanya pripun niku Mas kan gitu. Oh niku emang Mbak ditemukane Candi Kethek dulu baru Candi Cetho. Oh gitu ya Mas. Dia tuh lu itu langkung tua Mbak. Terus akhirnya saya tanya-tanya, memang ngobrol-ngobrol, memang di situ tuh katanya yang nunggu tuh perempuan suka bajunya baju biru katanya gitu, baju biru keraton kan gitu. Oh berarti yang saya temuin itu ya Mas. Terus Mas Win tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu saya Mbak, betul ngertos saya. Wong saya aja juru kuntinya Candi Cetho belum pernah tahu, coba tanya Pak Kuwu katanya gitu kan. Pak Kuwu Mbak, ya lah Mas nanti kapan-kapan saya tanyain. Nah, sepulang dari Candi Kethek itu teman-teman, saya berpikir ini apa keris ini yang ngasih nyainya, atau mungkin saya dikasih sama Eyang, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas keris itu anehnya tuh gini teman-teman. Jadi keris itu dia kecil segini lah, terus sejari lah kecil. Nanti kapan-kapan saya tunjukin kerisnya ya. Sejari terus itu teman-teman. Jadi dia keris ini percaya nggak percaya monggo silahkan. Dia itu kalau misalnya saya ada orang yang ingin meminta tolong kepada saya untuk melihat misalnya orang itu telah pergi berapa lama, itu masih ada atau enggak gitu teman-teman. Terus saya
akan pakai keris itu. Nah, kalau keris itu ibarat kata itu kan dikasih beras ya, jadi kita namanya puter giling teman-teman. Keris sama telur sama beras kita puter, kita ayak. Kalau telur itu menjauhi keris, itu orang itu sudah tidak mungkin kembali lagi ke rumah. Tapi kalau telur itu mendekati keris, itu insya Allah orang yang dicari itu insya Allah akan kembali. Dan itu sudah 3 kali dibuktikan dan alhamdulillah benar teman-teman. Wallahu alam, semua itu keajaiban itu hanya milik Allah. Kita tidak tahu, manusia seperti saya juga tidak tahu itu apa dan kenapa. Tetapi yang jelas saya intinya ingin berbuat kebaikan teman-teman. Berbuat kebaikan, alhamdulillah saya dikasih sesuatu yang bisa saya pergunakan untuk kebaikan. Nah, ada beberapa hal lagi yang mengikuti kisah ini, cuman tidak perlu saya sampaikan semuanya karena akan kepanjangan waktunya teman-teman. Akhir kata cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.